mensyukurkan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kita semua katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Benar Tuhan, pujian kami mengatakan Engkaulah Bapa yang paling baik. Engkau yang selalu baik kepada kami Tuhan. Kami selesai memuji-Mu Tuhan Yesus, tapi kami masih mau mendengarkan firman-Mu. Berimalah Tuhan firman-Mu pada hari ini. Kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Jumpa kembali dalam program Intim dengan Allah, Kamis 4 Mei 2023. Tema renungan kita hari ini berjudul Tuhan mengaruniakan keamanan. Bacaan diambil di 1 Tawarik pasal 13 sampai pasal 16. Kita fokus pada bacaan di 1 Tawarik 14 ayat 17. Berbunyi, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudara, seorang penafsir Alkitab pernah mengatakan bahwa saat Daud menjadi raja atas Yehuda, ia bukan ancaman serius bagi bangsa Filistin. Tetapi ketika Daud telah menjadi raja atas seluruh Israel, tentu kisahnya beda. Menyadari ancaman itu, bangsa Filistin berinisiatif menyerang Daud lebih dahulu, dengan harapan mereka bisa menangkap Daud. Meski demikian, kita melihat bahwa dalam 2 kali serangan, Allah menolong Daud, sehingga Daud bisa mengalahkan bangsa Filistin dengan hilang gemilang. Ada hal yang menarik dalam perikop ini, itu apa yang Daud lakukan saat berada dalam ancaman. Daripada menuruti kehendaknya, Daud bertanya
kepada Tuhan. Dalam penyerangan pertama, ia bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus maju berperang? Demikian juga dalam penyerangan yang kedua, Daud kembali bertanya kepada Allah tentang strategi yang harus ia lakukan. Bahkan bukan hanya bertanya, penulis Tawarik juga mencatat bahwa Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. 1 Tawarik 14 ayat 16. Sebagai ganjarannya, bukan hanya Allah memberikan kemenangan pada Daud, tetapi juga membuatnya menjadi termasyhur. Saudara, penulis Tawarik sebenarnya sedang membandingkan Daud dengan Saul. Pada 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14, penulis Tawarik mencatat bahwa Saul bukan hanya tidak mencari kehendak Tuhan, tetapi juga meminta petunjuk pada arwah. Catatan ini nampak bertentangan dengan 1 Samuel 28 ayat yang ke-6 yang mencatat bahwa Saul mencari kehendak Allah hanya tidak mendapat jawaban. Kedua catatan ini sejatinya tidak bertentangan. Penulis Tawarik berbicara mengenai kecenderungan hati Saul secara umum. Sikap Saul yang lebih memilih pergi kepada penenung menunjukkan bahwa dalam hatinya ada percabangan hati yang serius. Ini jelas berbeda dengan kehidupan Daud yang diwarnai dengan pencaharian kehendak Allah dan ketaatan kepadanya, sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan bagi pemerintahan Raja Daud. Saudara, seperti halnya dalam 1 Tawarik pasal 14, dalam kitab 1 Samuel pasal 23 juga Daud meminta petunjuk Tuhan ketika kota Kehila diserang orang Filistin. Daud menanyakan, haruskah ia membebaskan Kehila? Kehila adalah bagian dari Yehuda yang berada di perbatasan dengan daerah Filistin. Daud menanyakan kepada Tuhan, haruskah dia menyerang orang Filistin untuk menyelamatkan Kehila? Tuhan mengatakan, ya. 1 Samuel 23 ayat 3 mengatakan bahwa para pengikut Daud protes. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang ada dalam masalah besar. Mereka sendiri sedang dikejar-kejar oleh Saul dan bahkan berada dalam bahaya karena dianggap melakukan konspirasi, yaitu pemberontakan terhadap Raja Saul saat itu. Respons para pengikut ini ternyata membuat Daud cukup goyah. Apa yang dikatakan para pengikutnya itu benar. Siapakah mereka? Kalau Saul saja sangat sulit menaklukkan Filistin, berapa besarkah peluang mereka untuk menang? Apalagi status mereka sekarang sebagai pelarian yang sedang diburu oleh Saul. Jika mereka benar-benar berperang melawan orang Filistin itu, mereka pasti tidak bisa mengharapkan bala bantuan dari pasukan tentara Israel. Tetapi yang dilakukan Daud adalah mencari perkenanan Tuhan. Dia tidak percaya suara orang banyak. Dia lebih percaya kepada firman Tuhan. Nah, inilah yang patut kita contoh. Orang Kristen harus percaya kepada firman Tuhan, bukan pendapat mayoritas. Orang Kristen harus percaya firman Tuhan, bukan kebiasaan-kebiasaan tradisional. Itu sebabnya Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Pada kitab 1 Samuel 23 ayat 4, Tuhan menjawab, bangkitlah, turunlah ke Kehila. Aku akan memberikan orang-orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jawaban Tuhan ini memberikan kekuatan tambahan kepada Daud. Dengan adanya kata tambahan, bangkitlah, dan kalimat aku akan memberikan orang-orang Filistin itu ke dalam tanganmu.
Tuhan mengerti keraguan Daud. Dan karena itu dia memberikan dorongan dengan kalimat-kalimat tadi kepada Daud. Setelah kedua kalinya Tuhan menjawab, maka Daud pun pergi disertai dengan orang-orang yang ke Kehila dan menghancurkan pasukan Filistin di sana. Bahkan dalam status buronan, Daud tetap menjalankan tugasnya untuk bisa menaklukkan orang-orang Filistin. Saudara, ada keunikan di dalam kata-kata bahasa Ibrani yang dipakai pada kitab 1 Samuel 23 ayat 5. Ayat ini dimulai dengan mengatakan, kemudian pergilah Daud dengan orang-orang ke Kehila. Tetapi walaupun mengatakan Daud dengan orang-orang, yang kata yang dipakai untuk kata pergilah adalah tunggal, bukan jamak. Begitu juga dengan kata dihalaunya, juga dengan kata ditimbulkannya kekalahan, dan kata menyelamatkan. Semua memakai kata tunggal. Artinya apa? Semua merujuk kepada aksi satu orang. Siapa? Daud. Begitu besarnya peran dan pengaruh Daud dalam pertempuran ini sehingga seolah-olah dia memenangkan pertempuran ini sendirian saja. Maka penulis kitab Samuel sedang mengarahkan pembacanya untuk bersiap melihat tokoh utama, yaitu siapa? Daud. Makin menjadi sorotan utama. Begitu sentralnya posisi Daud di dalam narasi kitab ini sejak pasal 23 sampai kalau kita perhatikan kisah kematian Samuel dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1 itu pun tidak boleh mengganggu alur narasi kisah Daud. Kematian itu hanya sekilas dikisahkan dan hanya diberi satu pasal saja. Agar apa? Agar tidak menyebabkan fokus pembaca beralih dari Daud. Karena ketaatan Daud, maka Tuhan mengaruniakan keamanan bagi bangsa Israel yang dipimpinnya. Kita bisa baca di 2 Samuel 5 ayat 10 dan 2 Samuel 7 ayat 1. Refleksi, ketika seorang pemimpin melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidupnya, maka Tuhan mengaruniakan keamanan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Setiap kami adalah pemimpin. Kami percaya melalui firman Tuhan pada hari ini kami dituntun Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni apabila selama ini kami mengandalkan manusia. Ampuni apabila kami selama ini memakai kekuatan kami sendiri. Biarlah firman ini senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan seumur hidup kami, sehingga kedamaian, keamanan menjadi bagian hidup kami sepanjang masa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, hamba berdoa untuk siapapun yang mengikuti program ini pada hari ini. Kiranya semua diberkati Tuhan. Segala pekerjaan, bahkan segala persoalan hidup yang dihadapi setiap kami percaya bersama Allah kami akan cakap menanggung segala sesuatu. Bahkan bersama Allah kami bisa dan memperoleh kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, sekali lagi kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami. Kami percaya hari ini Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar dan kami hidup lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.